bapak-bapak kita, sesepuh-sesepuh kita dari para sultan, para dipati, bupati, tidak di Madura, tidak di Jawa Tengah, tidak di Jawa Barat. Berapa yang ikut andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Pakai bambu runcing, ada yang pakai rencong, ada yang pakai lain-lainnya. Untuk apa? Sadar bahwa tanah air ini bagian daripada amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, untuk mengetahui bahwa suku bangsa ini itu saling mengenal, mempunyai hak masing-masing dalam bangsa dan negaranya. Bukan saling mengenal untuk ketakwaannya saja, tapi mengenal hak asasi manusia. Sejauh mana kita perhatian kepada hak-hak asasi manusia, bernegara kita saling menghormati, khususnya untuk Indonesia. Ini termasuk tanah air bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menyelamatkan ala akidah ahli sunnah wal jamaah, tapi harus berhadapan dengan Portugis. Tidak cukup dengan Portugis, berhadapan dengan Spanyol, Inggris. Tidak lama datang lagi VOC, kita berhadapan. Satu sisi untuk menyelamatkan akidah, satu sisi lagi untuk menyelamatkan bangsa ini supaya mendapatkan kemerdekaan. Sehingga berkibar kembali oleh jasa-jasa para sesepuh-sesepuh kita. Berkibar kembali apa? Sangsaka merah putih. Bukan sekadar bendera merah dan putih, tapi di dalam merah putih ada 3 hal. Apa yang pertama? Kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Itu yang ada dalam merah putih sekalipun tidak berhuruf. Jadi kita menghormati, menghargai, menjunjung tinggi merah putih. Kita menghormati bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Para pejuang, para pendahulu mempunyai kehormatan bangsa, kehormatan diri, harga diri selaku anak bangsa. Berjuang para beliau sampai berkibar. Pertanyaannya, kalau kita ziarah ke Taman Pahlawan, ke lain-lainnya, saya tanya sendiri, saya pernah berbuat apa meneruskan perjuangan para beliau? Apakah kita menjadi bangsa umat ini, kalau umat kita tidak ingin mengecewakan para kiai, para sesepuh, selalu kita pecah belah masalah kecil dibesar-besarkan, dikasih kita permainan supaya pikirannya tidak maju. Bagaimana memikirkan pondok pesantrennya bisa melahirkan fakultas perguruan tinggi, fakultas kedokteran, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Itulah yang dipikirkan. Ke depan, bagaimana ekonomi kita, pertanian kita. Bukan enteng untuk menghadapi ekonomi dan pertanian kita sekarang ini. Cukup kalau kita melihat perkembangan bagaimana di luar negeri yang luar biasa. Pasti sebagai anak bangsa atau umat ingin memajukan bangsa ini untuk ke depan, tidak mengecewakan para beliau-beliau. Makanya kalau kita ziarah ke Taman Pahlawan, tidak sama saya tanya, pernah berbuat apa dari beliau-beliau ini? Meneruskan perjuangannya atau tidak? Atau menjadi bangsa yang mudah dipecah belah? Bertepuk bangsa lain, oknum-oknum bangsa lain yang ingin Indonesia itu cerai-berai, bisa dipecah belah. Karena tahu Indonesia itu maju. Dalam ulamanya, dalam tokoh-tokoh yang lain. Tahun 900 Hijriah sudah melahirkan ulama besar di Masjidil Haram. Coba di dalam kitab Jami' Karamatul Awliya Yuthani, di situ tertera jelas Sayyidi Syekh Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Kata undang disebutkan Al-Jawi. Tahun 900 Hijriah. Bangsa kita sudah melahirkan yang luar biasa. Dan banyak lagi kalau kita lihat bagaimana Sultan-Sultan Sumenep pada waktu dulu, setelah Putri Koneng dan lain-lainnya, Bidara Saud, Torian Jimat, dan tokoh-tokoh yang lain,
Dan beberapa kerajaan-kerajaan besar seperti sebelum yang lain, seperti Erlangga, Sailendra, Majapahit, sampai ke daerah Jawa Barat, Pejajaran, Sriwijaya, daerah Palembang, Mula Warman, daerah Kalimantan, Kutai. Orang-orang yang diperhitungkan begitu hebatnya bangsa Indonesia dan ulama-ulama Indonesia. Oknum-oknum bangsa lain ingin tahu apa Indonesia supaya tidak maju bagaimana. Pecahkan dari dalam, benturkan dari dalam supaya kita tidak bisa berpikir untuk Indonesia itu maju, untuk umat ini maju. Bikin fitnah, bikin hoax dan bikin sebagainya supaya kita selalu pecah belah, selalu suudon dan suudon dan suudon. Tujuan utamanya apa? Indonesia jangan sampai maju. Kalau kita ditanya pribadi saya, kira-kiranya kalau itu begitu bangsa ini pecah gimana? Habib ridho tidak, abadan ilal akhir saya tidak ridho kalau bangsanya akan dipecah belah. Umat ini akan dipecah belah. Apakah itu cara membalas para leluhur, para sesepuh-sesepuh kita, para pendahulu yang ikut andil besar yang meneteskan darahnya, keringatnya untuk siapa? Ya untuk bangsa dan untuk umat ini. Kapan kita membuka sejarah-sejarah para beliau dari orang tua sampai para sesepuh, maka dia perlunya hall itu sekarang ini di sini supaya kita mau membuat sejarah menjadi anak-anak santri, anak-anak murid tahu sejarah-sejarah orang sepuh kaum TV. Kalau sudah begitu, insya Allah tidak mudah dipecah belah. Karena apa? Selalu ingat jasanya kesepuhan para pendahulu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad salatan amanan biha li ummati habibur rahman min al mihnati wal imtihan wa min al fitnati hadha zaman wa bala'u fid din wa zawalul iman wa jami'il amradi dhahiran wa batinan. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Qadimal Ihsan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.